Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Putri dengan NIM 424123. Saya Yunita Ayu Wijayanti dengan NIM 424192. Saya Jasmine Madani Arnidia dengan NIM 424081. Kami akan menjelaskan mengenai apa demokrasi. Yang pertama, konsep dan makna demokrasi. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi modern, pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui mekanisme perwakilan. Demokrasi lahir dari kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan yang setara, serta hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara. Pemikiran demokrasi dapat ditelusuri dari berbagai tokoh dan dokumen penting, seperti Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat tahun 1776 yang menegaskan persamaan derajat manusia dan pemerintahan berdasarkan persetujuan rakyat, serta gagasan Abraham Lincoln yang menyatakan bahwa pemerintahan harus berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Menurut pemikiran klasik Plato, terdapat 3 bentuk pemerintahan utama, yaitu monarki, aristokrasi, dan demokrasi. Namun, masing-masing bentuk pemerintahan tersebut dapat mengalami penyimpangan apabila tidak dikelola dengan baik. Monarki dapat berubah menjadi tirani, aristokrasi menjadi oligarki, dan demokrasi berpotensi menjadi anarki. Oleh karena itu, demokrasi membutuhkan aturan, nilai, dan etika agar dapat berjalan secara sehat. Yang kedua, demokrasi sebagai konsep universal. Demokrasi dipandang sebagai konsep yang bersifat universal. Artinya, prinsip-prinsip dasarnya dapat diterima dan diterapkan di berbagai belahan dunia. Meskipun demikian, praktik demokrasi tidak bersifat seragam karena sangat dipengaruhi oleh kondisi objektif masing-masing negara, seperti sejarah perjuangan bangsa, falsafah hidup, nilai-nilai sosial, dan budaya lokal. Perbedaan kondisi tersebut melahirkan berbagai bentuk dan varian demokrasi, antara lain demokrasi liberal, demokrasi sosialis, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila lahir sebagai bentuk adaptasi demokrasi universal yang disesuaikan dengan kepribadian dan nilai luhur bangsa Indonesia. Yang ketiga, unsur-unsur demokrasi menurut para ahli. Berbagai ahli mengemukakan unsur-unsur penting dalam demokrasi. Lyman Tower Sargent menekankan keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, persamaan hak, kebebasan warga negara, sistem perwakilan, serta prinsip mayoritas. Afan Ghaffar menambahkan pentingnya akuntabilitas pemerintahan, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilihan umum, serta jaminan hak dasar warga negara. Franz Magnus Suseno menegaskan bahwa demokrasi harus berlandasan negara hukum, di mana pemerintahan berada di bawah kontrol masyarakat, diselenggarakan melalui pemilu yang bebas, serta menjamin hak-hak demokratis. Sementara itu, Miriam Budiarjo menyatakan bahwa demokrasi ditandai oleh pemerintahan yang bertanggung jawab, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, kebebasan pers dan media massa, organisasi politik, serta peradilan yang merdeka. Pancasila sebagai dasar demokrasi Indonesia. Pancasila merupakan ideologi, pandangan hidup, dasar negara, dan sistem filsafat bangsa Indonesia. Sebagai ideologi, Pancasila memuat seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sistem filsafat, Pancasila merupakan hasil pemikiran mendalam yang tersusun secara hierarkis dan saling berkaitan. Nilai-nilai Pancasila tersusun dalam suatu sistem yang bersifat hierarkis, dimulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseluruhan nilai tersebut menjadi landasan normatif dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Pengertian dan karakteristik demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang menempatkan kedaulatan rakyat sebagai sumber kekuasaan negara. Namun pelaksanaannya harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila.
Demokrasi ini tidak hanya menekankan aspek kebebasan, tetapi juga mengutamakan musyawarah, kebijaksanaan, persatuan, dan keadilan sosial. Dalam demokrasi Pancasila, pengambilan keputusan idealnya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan semata-mata berdasarkan suara terbanyak. Selain itu, kebebasan individu harus tetap disertai dengan tanggung jawab moral dan sosial, serta tidak bertentangan dengan kepentingan bangsa dan negara. Prinsip-prinsip dan pilar demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila meliputi kebebasan dan persamaan, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang terbuka dan bertanggung jawab, keberadaan DPR yang representatif, peradilan yang bebas dan merdeka, pers yang bebas. Prinsip negara hukum, sistem kepartaian, pemilihan umum yang demokratis, prinsip mayoritas, serta jaminan hak-hak dasar dan hak minoritas. Selain itu, terdapat 10 pilar demokrasi Pancasila, antara lain demokrasi yang berketuhanan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan kedaulatan rakyat, didukung kecerdasan warga negara, pembagian kekuasaan, penegakan negara hukum, jaminan otonomi daerah, menjaga persatuan dan kesatuan, mewujudkan keadilan sosial, serta mengarahkan demokrasi pada kesejahteraan rakyat, termasuk dalam bidang ekonomi dan peradilan yang merdeka. Selanjutnya ada demokrasi Pancasila dalam pemerintah daerah. Pelaksanaan demokrasi Pancasila juga tercermin dalam sistem pemerintahan daerah. Berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia dibagi atas daerah, provinsi, kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Kepala daerah atau gubernur, bupati, dan wali kota serta anggota DPRD dipilih secara demokratis melalui pemilihan umum. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah sebagai instrumen untuk menjalankan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik, pemerintah daerah harus berpedoman pada nilai-nilai demokrasi Pancasila. Yang selanjutnya ada tujuan pelaksanaan demokrasi Pancasila. Pelaksanaan demokrasi Pancasila baik di tingkat pusat maupun daerah bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan bertanggung jawab, serta menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan harus bermuara pada kepentingan rakyat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, kesimpulan dari video ini yang membahas tentang demokrasi Pancasila yaitu demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang khas Indonesia dan berakar pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi ini menyeimbangkan antara kebebasan dan tanggung jawab, hak individu dan kepentingan bersama, serta kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Implementasi demokrasi Pancasila dalam pemerintahan daerah menjadi sarana penting untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut penjelasan demokrasi dari kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.